Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi hanya berlaku pada segitiga siku-siku, tidak berlaku pada segitiga yang lain. Ciri dari segitiga siku-siku adalah bahwa salah satu sudutnya 90 derajat. Seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah segitiga siku-siku, maka salah satu sudutnya di sini adalah 90 derajat atau ada tanda siku-sikunya di sini. Kemudian yang perlu kalian ingat adalah bahwa sisi di depan sudut siku-siku atau sisi miring ini merupakan sisi yang terpanjang. Misalnya ini kita beri nama C. Kemudian dua sisi yang lain kita beri nama ini A, kemudian yang ini adalah B. Maka pada segitiga siku-siku ini berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Sisi miringnya adalah C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah sisi A? Maka kita tulis di sini A kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi pendek yang lain. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga kalau yang ditanyakan adalah sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini adalah rumus dasar dari teorema Pythagoras. Sekarang contoh. Misalnya diketahui segitiga siku-siku. Ini siku-siku, kemudian panjang sisi miringnya adalah 10. Kemudian panjang salah satu sisinya ini adalah 6. Kemudian yang ini X. Maka bagaimana kita mencari X? Maka X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat, artinya 10 kali 10, 100. Dikurangi 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. 100 dikurangi 36 sama dengan 64. 64 ini adalah X kuadrat. Maka X-nya berapa? X sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Sekarang contoh yang lain. Contoh yang kedua. Misalnya segitiga siku-sikunya seperti ini. Nah, kemudian panjang sisi ini adalah 5, kemudian yang ini adalah 12, kemudian sisi miringnya yang ditanyakan, X sama dengan berapa? Maka sisi miring kuadrat berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144, ditambah 5 kuadrat, 25. 144 tambah 25, 169. Ini adalah nilai X kuadrat, sehingga nilai X-nya sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Sudah jelas bukan? Baiklah, kalau sudah jelas untuk pertemuan pertama saya kira cukup.
Kalau ada pertanyaan silahkan WA ke nomor ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.